Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ismail Pasha di Bayin Channel. Ya, sekarang kita lanjut ke lab selanjutnya ya, sesuai judul yaitu kita akan bahas pada video ini yaitu BGP Next Hop Self, teman-teman. Kita akan mempelajari soal BGP Next Hop Self dan kenapa kita pakai atau kapan kita pakai BGP Next Hop Self ini, teman-teman ya. Ini harus dipahami juga. Ini kita masih menyambung dari lab sebelumnya yang kita bahas soal BGP atribut. Jadi atribut atribut ini gunain buat apa sih? Atribut ini terdiri dari beberapa macam item lah ya. Item atribut atau ya pokoknya atribut itu ada banyak di BGP. Apa digunakan singkatnya BGP atribut itu digunakan untuk melakukan base path selection, teman-teman ya. Nah, dari urutan item atribut yang paling prioritas kan BGP Next Hop Self ini ada di urutan pertama, teman-teman, atau kita sebutnya atribut Next Hop Validation. Nah, Next Hop Validation ini adalah ketika Next Hopnya aktif, dia lebih prioritas dari yang unreachable, teman-teman. Jelas kan, bener ya. Nah, sekarang ini di sini saya udah ada lab kosongan. Ini labnya akan seperti ini, hub depan di layar Anda. Ya, jadi ada AS100 dan AS200 dan kita akan config dulu dan baru kita akan melihat masalah yang terjadi pada topologi ini dan untuk apa Next Hop Self digunakan pada lab ini. Oke, langsung aja kita mulai. Sorry, salah. Baru mulai udah salah. Ya, jadi sekarang kita set dulu kayak biasa R1 ya. No sys ident set name R1. Terus bentar. Oke, terus di sini kita pakai sesuai tadi kan ada 111 ya, berarti kita pakai bridge ya. Interface bridge add name. Saya ini sukanya LO0, terus kita main IP address 12.1/24 interface ether1 tentu saja. IP add 111/32 interface LO0 ya. Nanti ini yang akan kita jadikan bahan acuan buat testing verifikasi ya, teman-teman. Nah, di sini kita routing BGP instance. Set default AS-nya ini 100 ya. Nah, di sini saya mau gunakan attribute connected aja untuk advertise ya, biar gampang juga. Jadi semuanya akan diredistribute dan akan masuk routing table. Terus routing BGP peer ke R2 dari R1 yaitu adalah add name peer 1 remote address-nya itu berarti 12.12.12.2, remote AS-nya 200 ya, ini EGP teman-teman ya. Jadi dari R1 ke R2 ini menggunakan EGP dan sedangkan dari R2 ke R3 ini menggunakan IBGP, teman-teman ya. Nanti verifikasi kita adalah pastikan semua BGP ini sudah established dan pastikan antar IP loopback atau IP address yang diadvertise via BGP peer muncul di routing table dan bisa diping. Bisa diping dan bisa muncul di routing table ya, teman-teman. Enter. Kita lanjut ke R2, teman-teman di sini. Ya, nanti saya akan jelasin soal masalah yang kita hadapi pada topologi ini. Sebenarnya kita awal-awal udah pakai Next Hop Self, tapi mungkin teman-teman masih bingung buat apa sih pakai. Nah, sekarang saatnya penjelasannya. Lanjut ke R2, system name identity set name, terus interface bridge add name LO0 IP address. Ini R1-nya ke kiri, ether 1-nya sorry, 12.12.12.2 24. Interface ether 1 IP address at 2323.2/24 interface ether 2 IP at 2. Ini pakai ini enggak sih? Pakai juga 22 interface ether lagi LO0. Oh, LO doang, sorry saya kasih salah nama. Lanjut kita routing BGP instance set. Nah, di sini kita udah pakai AS200 dan di sini kita pakai redistribute connected lagi. Yes. Nah, di sini kita routing BGP peer biasa dulu ya, teman-teman. Nggak usah yang pakai Next Hop Self dulu, kita bandingin dulu ya sebelum dan sesudah pakai Next Hop Self, teman-teman. 12.12.1 remote AS-nya 100, routing BGP peer at name ada sebentar, peer 2 remote
Addressnya itu berarti berapa? 2323.3. Oke, remote AS-nya karena ini IBGP 200. Oke, ini di R2 selesai, teman-teman. Kita lanjut ke R3. Masih belum ketemu masalahnya belum? Nanti akan saya kasih tahu kapan kita ketemu masalahnya ya. System identity set name R3, interface bridge at name LO0, IP at 2323.3/24 interface ether 1, IP at berarti ini 333/32 interface LO0. Oke. Nah, ini karena IBGP berarti sama ya kayak R2, AS-nya routing BGP instance set defaultnya itu pakai AS 200. Lalu routing BGP peer-nya sama aja sih. Kita belum ada yang ditambahin dulu karena kita mau lihat perbandingan before after using NextHop Self. Oke, udah. Nah, sekarang dari R3 kita coba ping ke R1 ke IP loopback R1. Kita IP root print dulu ya. Kita lihat IP root print aja ya. Dari IP root printnya aja itu DB doang, teman-teman. Nggak aktif ya. Kita lihat dari sini BGP originnya incomplete karena dia advertise pakai distribute tentunya. Tapi gateway statusnya di sini bisa lihat teman-teman. Di sini gateway statusnya itu unreachable ya. Terus yang mau saya garis bawah adalah target scope-nya 30 ya. Target scope-nya 30 sementara scope-nya 40. Waduh. Oke. Kita coba ping satu-satu, pasti nggak bisa lah, orang nggak aktif gitu kan. No root to host. Tapi gateway-nya bisa nggak di ping 12.12.1? Karena sini di 12.12.1 unreachable. Padahal kalau kita lihat routing 12.12.0 itu reachable, teman-teman. Tuh, bisa di ping gateway-nya padahal. Tapi kenapa satu-satu ini nggak bisa kita ping ya? Padahal tulisannya gateway-nya unreachable ya, teman-teman di sini. Nah, sekarang coba kita lihat tadi routing ke arah gateway-nya. Kita lihat perbandingannya. Nah, kita lihat 12.12.0 ini dia reachable via ether 1, target scope 30, scope-nya 40. Nah, ini dia masalahnya. Target scope dari 11/32 ini adalah 30, sementara scope menuju 12.12.0 itu adalah 40, teman-teman ya. Hal ini disebabkan karena nilai target scope dari root dengan address 11 ini adalah 30 dan lebih kecil dari scope router destination address yaitu 12.12.0 40. Sementara kita tahu bahwa suatu root itu boleh bertanya tentang keberadaan gateway-nya dengan cara bertanya ke root lain dengan syarat target scope router si penanya sama atau lebih besar dari nilai scope root yang ditanya. Jadi si 111 ini sebenarnya bisa nanya ke 12.12.0 asalkan scope-nya ini target scope-nya ini sama dengan atau lebih dari atau lebih besar ya dari scope-nya si 12.12.0. Sementara scope sekarang keadaannya ini terbalik, yaitu target scope-nya lebih kecil dari target scope-nya lebih kecil dari scope-nya 12.12.0. Jadi dia nggak bisa nanya gitu, ibaratnya apa ya? Kalau kita main ibarat-ibaratannya, dia masih terlalu muda untuk bertanya. Jadi dia harus sama besar atau lebih besar dari scope-nya 40, oke? Nah, maka dari itu salah satu solusinya adalah kita menggunakan NextHop CHOS sama dengan for self ya. NextHop CHOS itu for self ya. Jadi gini, R2 ini kan peering dengan R1 dengan IBGP peering. R2 mendapatkan advertisement dari R1 yang kemudian di-advertise lagi ke R3 gitu kan. Pakai IBGP peering. Nah, root destination 11 ini yang dimiliki kan memiliki gateway-nya itu 12.12.1 ya. Nah, R2 ini akan meredistribute root ini ke R3 tanpa merubah nilai next hop-nya. Akibatnya di R3 ke destination 11/32 ini next hop-nya adalah
12.21 di mana not directly connected ya. Karena main advertise aja, sementara gateway-nya masih sama 12.21 tapi main dikasih aja ke R3, padahal R3 ini nggak directly connect dengan 12.21 teman-teman. Nah, di BGP kita bisa, nah disitulah masalahnya ya. Jadi karena dia nggak direct connect, dia pun kebingungan. Makanya scope dan target scope-nya jadi seperti ini. BGP dapat dikonfigur untuk memaksa peer-nya memakai next hop dirinya sendiri. Misalkan di contoh lab kasus ini adalah R2 ini dikonfigur agar dia mengadvertise route dengan next hop diri sendiri untuk setiap peering ke IBGP atau peering ke R3. Jadi gini, nanti kita akan memaksa si peering ini nih, peering yang ke peer 2 ini ke arah R3, kita memaksa next hop first half. Jadi ketika R3 mendapatkan suatu routingan, gateway-nya itu adalah R2, bukan gateway aslinya. Jadi akan memaksa hasil routingan itu untuk menggunakan gateway tetangganya lah intinya gitu, atau gateway yang memberi routingnya gitu. Kayak gitu langsung bandingin aja ya. Routing BGP peer print dulu ya. Kita mau rubah yang 233 berarti routing BGP peer set 1. Terus next hop-nya itu for self. Jadi dia menggunakan si R2 ini menggunakan dirinya sebagai next hop choice-nya. Kalau kita cek lagi di R3 IP route print detail, teman-teman bisa lihat lah sudah aktif satu-satunya. Ya, reachable via Ether 1. Nah, dia langsung gateway statusnya ini, gateway-nya ini lewat 23232. Jadi R2 ini memaksa routingan yang dia advertise dikasih ke peering dia, ke peering lawannya lah katakan. Itu akan memaksa untuk menggunakan dirinya sendiri sebagai next hop-nya atau sebagai gateway-nya simply-nya. Kayak gitu teman-teman ya. Semuanya akan langsung ke 23232 teman-teman. Sebelumnya mereka itu 12.21 sampai 1.1 doang ya. Jadi gitu teman-teman. Sekarang kita akan coba ping. Pasti udah bisa harusnya lah. Oke, sudah bisa ya. Jadi gitu teman-teman. Kapan kita menggunakan next hop for serve itu ya ketika kita mengadvertise routing yang tentunya tidak directly connect dengan routingnya ini. Pokoknya kalau kasusnya kurang lebih kayak gini teman-teman udah bisa memahami lah. Kapan kita pakai next hop for serve ini dan apa gunanya ya? Gunanya itu biar routing yang diadvertise itu menggunakan gateway router yang yang mengadvertise gimana ya. Jadi kan R2 ini kan mengadvertise network R1 itu ke R3 ya. Itu lewat dirinya. Nah, dia tuh memaksa biar routing yang dikasih ke R3 itu harus lewat dirinya, harus dikenali lewat dirinya lagi atau gateway-nya ke dirinya lagi dah, intinya sih kayak gitu. Mungkin gitu aja buat video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau mau tanya-tanya jangan lupa tanya di kolom komentar, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Share teman-teman kalian dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Saya Ismail, have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.